Di video kali ini kita akan mengaktifasi data yang sudah tadi kita testing melalui Postman ya. Jadi kita akan integrasikan ke sini. Untuk templatingnya sendiri sudah kita buat, oke, dari tampilan awal sampai ke dalam tampilan modalnya. Oke, langkah selanjutnya ada beberapa yang akan kita rubah dulu. Di sini div class alertnya kita akan aktifasi kembali. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, di sini pada bagian search kalian pastikan sudah memberikan name ya. Jadi di bagian tag PHP saya akan buat if is set post search. Nah, nantinya ketika tombol search diklik, request kita akan terkirim ke edamame. Oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan data dari edamame, di sini kita akan memberikan logic ya. Oke, PHP nah, untuk ngecek apakah kita sudah submit atau belum, tadi sudah di bagian atas ya. Lalu jika datanya kosong, artinya kita belum mencari pencarian, kan kita harus menampilkan alertnya itu. Oke, nah untuk menampilkannya, di sini kita akan ambil teks ini. Oke, jadi kalau belum ada yang ngisi, ya kita tampilkan tadi, tidak ada data. Di if data, if kalau datanya teks itu kosong, oke. Nah, di sini saya akan copy saja. Jadi saya akan tulis di dalam PHP, kita echo seperti ini. Oke. Else. Nah, di sini saya akan pakai PHP penutup. Oke. Tampilkan ini ya, kalau misalkan berarti dia sudah melakukan pencarian. Di sini saya buka dulu PHP-nya. Oke, lalu else penutupnya. Saya taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kita akan coba refresh dulu. Nah, hasilnya no data. Oke, selanjutnya data ini dari mana? Nah, sekarang kita akan ke bagian Postman. Oke, kalian pastikan yang kita akan buat awal atau kita integrasikan adalah food database ya. Jadi yang ini kita pilih, kalian di Postman tinggal klik code. Nah, maka di sini sudah tergenerate, kita akan menggunakan curl untuk melakukan request ke edamame ya. Ini bisa kalian copy. Oke. Nah, jika sudah, silakan kembali ke text editornya. Di sini tinggal kalian pastikan. Oke. Nah, untuk responnya di sini kita tidak akan echo, tapi kita akan decode karena untuk mengambil nilainya sendiri. Oke.
Jadi di sini saya akan masukkan ke dalam variabel data. Ini saya cut dulu. JSON decode respond. Nah, di sini data atau request yang tadi sudah kita kirim ke Edamame itu masih statis. Oke. Yaitu kita hardcode di sini ya, atau kita ketik di sini. Bagaimana ketika kita akan mengambil isian dari user yang mengetikkan di bagian input tab search-nya ini, input tab text-nya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan nama di sini adalah food. Nah, nama ini yang akan kita tangkap agar bisa didinamiskan. Oke, selanjutnya di sini saya buat variabel food sama dengan post itu food. Oke, jika tombol search diklik lalu input tab tag-nya diisi, maka di sini tinggal kita rubah menjadi dinamis. Dot variable food. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah. Nah, untuk mencobanya, kita akan coba tampilkan beberapa dulu ya. Di sini saya akan menggunakan for each. Oke, variabel data. Lalu hints as food result. Oke. Nah, hint itu dari mana? Jadi kan kalian for each nih, kalian looping. Terus kalian ambil ininya, hintnya array ya, karena dia dalam bentuk array. Lalu nanti kalian baru bisa ambil datanya lagi. Di sini ada object food ya kan, dalam object food ini ada food ID, ada label, nutrients, terus ada objek di dalam objek nutrients ini ada energi, ada protein dan lain-lain. Jadi di sini saya akan for each dulu dari hints-nya. Setelah itu saya akan coba tampilkan labelnya. Oke, jadi label ini ya. Jadi dari hints, ketika sudah di for each, saya dapat object food. Dari object food, saya harus mengambil key-nya label ini. Oke, di situ saya akan taruh di bagian label php echo variable food result. Tadi masuk ke objeknya itu object food label ya, di object food label. Nah, untuk for each-nya kita akan tutup di bagian sini. Oke. Ya, jadi jangan lupa for each-nya ditutup di paling bawah ya. Oke, jika sudah kita coba refresh. Nah, di sini coba saya ketikkan soup, lalu saya search food-nya. Nah, maka kita sudah dapat hasilnya. Oke, ada soup, palak soup, soup chicken. Nah, untuk nama ini misalkan sama, ya karena kita dapat responnya dari Edamame seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nih untuk labelnya, maka kita bisa mendapatkan data yang lain yang ada di dalam Postman ini. Oke, selanjutnya kita akan coba ambil dari food kategori dan kategori labelnya. Oke, di sini berarti kategori Visual Studio Code. Oke, saya copy aja ini. Oke, lalu ganti dengan kategori. Setelah itu ada kategori label ya. Oke, saya copy lagi.
Oke, nah jika sudah, coba kita lihat dulu hasilnya. Saya continue aja ya. Oke, ininya juga sudah berubah ya, kategori dan kategori labelnya. Nah setelah itu tantangan selanjutnya adalah bagaimana agar data pada modal ini menjadi dinamis. Oke, jadi berdasarkan data yang kita klik. Jadi misal saya klik Palaksup ini, ya hanya datanya dia saja. Oke, berarti pada bagian button di sini ada yang namanya data target. Dia memiliki ID. Hashtag ini adalah ID ya, atau tanda pagar ini yang ada di bagian modal fed. ID example modal. Nah, di sini kita harus dinamiskan apa yang bikin berbeda dari data satu dengan data yang lainnya. Kalau kita lihat pada bagian respon ini, mereka memiliki food ID. Nah, data ini yang akan kita gunakan sebagai pembeda data satu dengan data yang lainnya. Oke, jadi kita akan ambil food ID-nya. Nah, di sini berarti kita harus tambahkan, oke, seperti ini ya. Data target food ID. Nah, yang di sini di data target ini harus sama dengan yang ada di bagian ID di dalam modal fed. Jadi ini kita copy lagi, taruh di sini. Oke, nah sekarang kita akan tes pada bagian modal title, di mana modal title kita akan tampilkan label. Oke, jika sudah kalian simpan, lalu kita coba refresh, saya continue saja. Oke, di sini kita lihat ini jadi sub. Kita klik di sini, nah ini jadi Palaksup ya. Jadi data yang ditampilkan sudah sesuai dengan apa yang mau kita berdasarkan ID-nya. Sub chicken, oke, di sini juga sudah sesuai. Selanjutnya kita tinggal isi pada bagian nutrisinya. Oke, nah untuk pada bagian nutrisi, kalau kalian lihat di sini kita akses objek dulu. Setelah objek kita bisa dapat key-nya. Namun di nutrisi kita ada objek lagi, berarti kita harus lebih ke dalam lagi untuk mendapatkan energi, protein, dan informasi yang ada di sini. Bagaimana untuk cara mendapatkannya? Nah, kita akan coba untuk mendapatkan energi dulu. Oke, di sini food result, food. Nah, kita nggak ngambil labelnya, tapi kita akan ngambil nutrients-nya ya. Jadi ini nutrients-nya, saya akan copy dulu. Tapi tidak semua ada nutrisinya, ada protein, fat, karbon, atau fibernya. Jadi sebelum itu saya akan coba logic dulu di sini. If empty, jadi kalau kosong datanya. Nah, di sini kita ambil lagi objek apa? Kita ambil lagi key-nya ya dari nutrients, yaitu adalah energi. Oke. Kalau nggak ada, di sini saya kasih tidak ada data. Tapi kalau ada, ini kita tampilkan. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba request lagi ya, atau di sini misal burger. Saya search foodnya. Oke, nah di sini juga dinamis ya. Oke, saya klik. Nah, kita sudah dapat energinya 182, yang ini 196. Jadi sudah berbeda ya, sudah dinamis. Oke, selanjutnya kita tinggal ambil isi dari data yang ada di dalam nutrisi ini. Berarti tinggal kalian copy saja.
Oke, tinggal kalian copy, lalu kalian pastikan di sini. Tinggal ganti key-nya saja. Kalau seperti itu, tinggal copy protein. Misalkan berarti di sini protein nya, lalu karbon. Setelah itu fiber. Nah, jika sudah untuk bagian brand, kategori label, dan food content ini, kita cek. Nah, dia ada di sini ya, di bagian sejajar dengan label. Jadi untuk pemanggilannya itu sama seperti yang di sini. Oke, yang akan diambil. Oke, jadi kita bisa ambil aja di sini salah satu sel brand. Di sini ada brand, lalu kategori ya. Ini kategori, setelah itu kategori label, dan yang terakhir ini adalah food content label ya. Oke, food content label. Oke, food content label. Nah, jika sudah, kalian refresh. Oke, nah kita lihat hasilnya. Undefined class brand. Oke, kita akan cek apakah brandnya ada di sini. Food ID, label, kategori, food content label, measure. Oke, nggak ada. Sekarang kalau misalkan saya ganti sub, kalau saya cek lagi, oke, tidak ada ya brand ini, berarti bisa kita hapus saja. Oke. Nah, pada bagian food content label ini, saya coba kirim ulang. Oke, kita cek detailnya. Nah, ini ada yang tidak memiliki food content label. Oke, nah ini yang akan kita coba handle. Jadi caranya sama ya, kita tinggal tambahkan ini logic if ini. Oke, di sini saya akan kasih empty ini. Tidak ada data atau ini. Oke, ini juga sama food kategori labelnya empty ini. Oke, tidak ada data. Oke, bisa saya copy. Oke, saya coba taruh di sini ya. Food kategori label. Ini echo-nya saya hapus. Oke. Oke. Sudah. Tadi untuk di bagian ini ya, cream of asparagus, saya request ulang. Oke. Nah, tidak ada data. Oke, jadi untuk food database kita sudah berhasil mengintegrasikan
dengan Edamame API, berikut juga dengan detail dari food tersebut ya, atau makanan tersebut kita sudah bisa dapatkan berdasarkan food ID-nya. Sampai di sini dulu videonya dan terima kasih.